Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puputri Alda dari kelas 5C PGSD. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Di sini, saya akan membahas tentang landasan dasar-dasar kurikulum yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah filosofis, yaitu landasan hakikat pengetahuan. Yang kedua adalah sosiologis, yaitu landasan hakikat masyarakat. Yang ketiga adalah landasan psikologis, yaitu landasan hakikat peserta didik. Dan yang keempat adalah historis sebagai landasan historis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang filsafat dan kurikulum. Filsafat menurut John Dewey adalah teori umum pendidikan. Hakikat filsafat hidup yang dimasukkan dalam kurikulum adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai serta bagaimana hal itu dapat dipelajari siswa melalui kurikulum yang relevan dan efektif. Kajian filsafat ilmu pengetahuan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ontologi sebagai hakikat realita. Yang kedua, epistemologi sebagai hakikat ilmu dan pengetahuan. Yang ketiga adalah aksiologi sebagai hakikat nilai-nilai. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang susunan aliran filsafat dari ketiga tersebut. Ontologi dapat diartikan dari masalah aliran filsafat supernatural sebagai realita yang mutlak benar ada di dunia sana. Sedangkan, menurut masalah aliran filsafat bumi, ontologi diartikan sebagai realita yang mutlak benar berada di atas bumi. Dan menurut masalah aliran filsafat manusia, ontologi diartikan sebagai realita yang relatif benar ialah pengalaman manusia. Yang kedua, epistemologi. Menurut masalah aliran filsafat supernatural diartikan sebagai pengetahuan yang mutlak benar diterima. Sedangkan, menurut masalah aliran filsafat bumi diartikan sebagai pengetahuan yang mutlak benar ditemukan. Yang ketiga, berdasarkan masalah aliran filsafat manusia, epistemologi diartikan sebagai pengetahuan yang relatif benar direkonstruksi. Aksiologi berdasarkan masalah aliran filsafat supernatural diartikan sebagai yang pasti baik dialah Tuhan atau yang ideal. Yang berdasarkan masalah aliran filsafat bumi diartikan sebagai yang pasti baik menuruti hukum alam. Aksiologi berdasarkan masalah aliran filsafat manusia diartikan sebagai yang relatif baik adalah konsekuensi yang disenangi. Proses pembelajaran supernatural yaitu terpusat pada guru. Proses pembelajaran bumi terpusat pada siswa melalui temuan. Proses pembelajaran manusia terpusat pada siswa belajar mandiri dengan arahan guru yang minimal. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan perennialisme berakar pada filsafat realisme, fokus kurikulum, mata pelajaran klasik, analisis literatur, kurikulum tetap. Tujuan pembelajarannya mendidik siswa agar menjadi orang yang rasional. Filsafat pendidikan yang kedua yaitu esensialisme, berakar pada filsafat realisme dan idealisme. Fokus kurikulum, keterampilan pokok 3RS dan mata pelajaran esensial. Tujuan pembelajaran mengembangkan kemampuan intelektual siswa, mendidik siswa agar menjadi orang yang kompeten. Yang ketiga, filsafat pendidikan progresivisme, berakar pada pragmatisme, berdasarkan bakat dan minat siswa, pengembangan kemampuan individual agar mampu melakukan pemecahan masalah. Mata pelajaran interdisipliner, kegiatan belajar atau proyek dan pengalaman belajar. Tujuan pembelajarannya meningkatkan kehidupan sosial demokratis. Yang keempat, filsafat pendidikan rekonstruksionisme, berakar pada filsafat pragmatisme. Fokus kurikulumnya pada tekanan penguasaan ilmu-ilmu sosial dan metode riset. Tujuan pembelajarannya yaitu pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah sosial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, kesimpulannya, filsafat salah satu fondasi kurikulum memandu pendidik merancang, melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sekolah. Kurikulum yang tanpa didasarkan pada filsafat cenderung mudah dipengaruhi stakeholders pendidikan menuruti kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing.
Ada 4 filsafat utama pendidikan, di antaranya perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. 2 filsafat terdahulu adalah filsafat yang tertua dan tradisional. Yang pertama, berakar pada realisme yang termasuk id-center filosofi. Yang kedua, berakar dari filsafat idealisme tergolong filsafat otherworldly filosofi dan realisme. Sedangkan 2 filsafat yang tersebut kemudian, progresivisme dan rekonstruksionisme, berakar pada man-center filosofi tergolong filsafat pendidikan kontemporer. Terima kasih. Sampai jumpa.